Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Siva, NPM 2021030776, kelas B, akan memaparkan jawaban UTS mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat. Baik, untuk soal nomor pertama, pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Untuk selanjutnya soal nomor 2, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi atau daya guna yang dimiliki masyarakat atau empowering. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi dirinya sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Suatu usaha bisa berhasil dan dinilai sebagai pemberdayaan masyarakat apabila kelompok atau komunitas tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek. Di sini, subjek merupakan motor penggerak dan bukan penerima manfaat atau objek saja. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat sendiri adalah membantu masyarakat agar berdaya dan mampu untuk mensejahterakan kehidupannya sendiri, memberikan bekal, kemampuan, atau lebih membantu untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Untuk nomor 3, sikap yang harus dimiliki oleh fasilitator dalam pemberdayaan, yaitu yang pertama, menghayati dan bangga terhadap profesinya, serta merasakan bahwa kehadirannya untuk melaksanakan tugas pemberdayaan itu memang sangat dibutuhkan masyarakat sebagai penerima manfaatnya. Yang kedua, meyakini bahwa inovasi yang disampaikan itu telah teruji kemanfaatannya, memiliki peluang keberhasilan untuk diterapkan pada kondisi alam wilayah kerjanya, memberikan keuntungan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, serta bahwa inovasi yang akan disampaikan itu benar-benar merupakan kebutuhan nyata masyarakat. Yang ketiga, menyukai dan mencintai masyarakat penerima manfaatnya, dalam arti selalu siap memberikan bantuan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan demi berlangsungnya perubahan-perubahan usaha tani maupun perubahan kehidupan masyarakat penerima manfaatnya. Yang keempat, persiapan bagi fasilitator. Setiap fasilitator perlu mempersiapkan dirinya dengan berbagai persiapan sehingga benar-benar siap melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Baik, untuk selanjutnya nomor 4, menurut pendapat Sunyoto Usman 2003, ada beberapa strategi yang dapat menjadi pertimbangan untuk dipilih dan kemudian diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu yang pertama, menciptakan iklim, memperkuat daya, dan melindungi. Dalam upaya memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari 3 sisi, yaitu yang pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang atau enabling. Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia memiliki potensi atau daya yang dapat dikembangkan. Nah, untuk yang kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat atau empowering. Upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, lapangan kerja, dan pasar. Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah. Membahas tentang pendekatan, bila dilihat dari proses dan mekanisme perumusan program pembangunan masyarakat, pendekatan pemberdayaan cenderung mengutamakan alur dari bawah ke atas atau lebih dikenal dengan pendekatan bottom up. Pendekatan ini merupakan upaya melibatkan semua pihak sejak awal, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan mereka bersama, dan mendorong keterlibatan dan komitmen sepenuhnya untuk melaksanakannya. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka perencanaan dan penentuan kebijakan atau dalam pengambilan keputusan. Model pendekatan dari bawah mencoba melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Pendekatan yang dilakukan tidak berangkat dari luar, melainkan dari dalam. Seperangkat masalah dan kebutuhan dirumuskan bersama, sejumlah nilai dan sistem dipahami bersama.
Model bottom memulai dengan situasi dan kondisi serta potensi lokal. Dengan kata lain, model kedua ini menempatkan manusia sebagai subjek. Pendekatan bottom up lebih memungkinkan penggalian dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan. Hal ini disebabkan karena masyarakat lebih merasa memiliki dan merasa turut bertanggung jawab terhadap keberhasilan pembangunan yang notabene memang untuk kepentingan mereka sendiri. Pendekatan bottom up memberikan kesan lebih manusiawi dan memberikan harapan yang lebih baik. Namun tidak lepas dari kekurangannya, model ini membutuhkan waktu yang lama dan belum menemukan bentuknya yang mapan. Salah satu contoh yang dapat diambil dari penjelasan tersebut yaitu dengan mengadakan acara seperti partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat desa atau P2MB. Dalam forum atau rapat ini, pemberdayaan menggunakan pendekatan bottom up untuk menerapkan strategi yang sudah dijelaskan di atas dalam proses perencanaan pelaksanaan program pemberdayaan di desa tersebut. Jadi, pada saat proses perencanaan, semua pihak yang terlibat ikut andil dalam sebuah forum untuk saling menukar ide sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Program pengembangan pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan partisipasi, peran serta, dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pemeliharaan dan pelestarian hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Mendayagunakan potensi dan sumber daya lokal dalam pembangunan, mendorong pengembangan sistem pembangunan yang partisipatif, serta meningkatkan dan terpenuhinya sarana dan prasarana ekonomi sosial dan sarana pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk selanjutnya soal nomor 5. Sebagai mahasiswa, kita harus berperan sebagai social control, di mana kita harus mampu menjadi pengontrol sebuah kehidupan sosial pada masyarakat dengan cara memberikan saran, kritik, serta solusi untuk permasalahan sosial masyarakat maupun permasalahan bangsa. Pengabdian masyarakat dilakukan sebagai rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata pada kehidupan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu contoh dari pengabdian dari mahasiswa terhadap masyarakat. Negara kita merupakan negara berkembang yang sumber daya manusianya sangat melimpah, maka pemberdayaan SDM-nya menjadi permasalahan yang utama. Sebagai mahasiswa, upaya pemberdayaan pada masyarakat harus terfokus pada pengembangan kemampuan dan potensi sumber daya yang ada di masyarakat. Pengembangan potensi ini harus dilakukan utamanya pada masyarakat dengan usia produktif. Mata kuliah pemberdayaan masyarakat dirasa sangat penting karena berhubungan dengan interaksi masyarakat dan sesuai dengan jurusan pendidikan masyarakat, di mana pada pendidikan ini kita sebagai mahasiswa wajib memiliki kualitas grassroots understanding tanpa memandang latar belakang bidang studi yang digeluti. Sehingga kita akan lebih peka dengan problematika yang terjadi di lingkungan sekitar. Peningkatan kepekaan ini juga dapat dipastikan diikuti dengan peningkatan kemampuan problem solving kita sebagai mahasiswa. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.